Jangan kepencet itu nih ya, videonya ya. Mau bayar dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Sharaf untuk Pemula, dan pada hari ini kita akan mulai mempelajari tentang tasrif ya, atau perubahan kata dalam bahasa Arab. Tapi sebelum itu kita akan membahas beberapa istilah dasar di dalam ilmu sharaf yang wajib kita ketahui, karena istilah-istilah ini akan sering diulang-ulang ya, sehingga sebelum belajar ilmu sharaf kita harus memahami beberapa istilah-istilah ini. Nah, jadi ada 3 istilah utama yang wajib dipahami di awal-awal. Yang pertama adalah wazan ya. Yang pertama adalah wazan. Kemudian yang kedua adalah mauzun, dan yang ketiga adalah tasrif. Ini silakan dilihat di e-book ya, Ilmu Sharaf halaman 21. Jadi sekarang kita akan bahas wazan, tasrif, dan mauzun. Baik, kita akan sapa beberapa peserta yang sudah hadir untuk mendiskusikan tentang wazan, mauzun, dan juga tasrif. Baik. Sini ada Pak Irfan ya. Ahlan Pak Irfan. Pak Irfan? Baik, sepertinya tidak ada respon. Selanjutnya kita ke Pak Andi ya. Ahlan Pak Andi. Ahlan Ustaz. Baik, Pak Andi, apa yang dimaksud dengan wazan dulu yang pertama? Wazan rumus Ustaz. Rumus, maksudnya apa tuh rumus itu? Pola huruf ya. Betul, jadi bahasa Arab itu kan fiilnya atau kata kerjanya itu rapi ya. Bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada yang hurufnya 3 huruf, seperti kataba, qoro'a, nasoro. Ada yang 4 huruf seperti dahroja. Nah, untuk memudahkan ya, ketika kita membuat pola atau rumus, maka digunakanlah yang namanya wazan ya. Nah, wazan dalam bahasa Arab menggunakan fa, ain, dan lam ya. Jadi wazan itu contohnya misalnya gini. Fa, ain, dan lam. Ini namanya wazan. Nah, wazan fi'il madhi, ini kan fi'il madhi ya. Siapa tadi, Pak Andi ya? Fa'ala ini kan fi'il madhi ya. Nah, fa'ala wazannya ada 3 ya. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Jadi fi'il madhi yang huruf penyusunnya ada 3, itu ada 3 polanya, ada 3 wazannya. Yang pertama wazannya adalah fa'ala, yang kedua wazannya adalah fa'ila, yang ketiga wazannya adalah fa'ula. Coba Pak Andi, tahu nggak fi'il madhi yang polanya fa'ala? Ya, fa'alu. Enggak, bukan. Mauzunnya. Jadi yang polanya ngikuti pola ini. Mumtaz ya, kataba. Apalagi selain kataba? Syaroba. Syariba ya, kalau minim itu syariba, bukan syaroba. Apalagi? Zahaba. Ya, zahaba. Baik. Sekarang yang fa'ila apa aja? Syariba. Mumtaz barusan ya, syariba. Apalagi? Kutila. Kutila mah itu namanya fi'il majhul, dia asalnya qatala, Pak. Asalnya qatala, kemudian jadi kutila itu karena dia bentuknya pasif. Lagi pula kutila kan fu'ila, Pak, bukan fa'ila kan? Ini fa'ila. Apa? Apalagi yang selain syariba? Saya kasih contoh deh ya. Alima contohnya ya. Alima yang artinya mengetahui. Ya, ini wazannya fa'ila. Kemudian fa'ula. Contohnya apa, Pak? Fa'ula. Contohnya hasuna ya. Contohnya hasuna.
kemudian kaburo, ya. Kan di Quran ada tuh, kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, perhatikan. Ini yang sebelah kanan, ini namanya wazan, ya. Namanya wazan, pola. Nah, yang sebelah kiri ini namanya apa, Pak? Ada wazan, ada Mauzun. mauzun, mumtaz. Jadi Mauzun. kataba adalah mauzun dari fa'ala. Zahaba mauzun dari fa'ala. Karena sama kan bentuknya. Ini kan a. Kataba, zahaba. Kemudian yang kedua a. Nah, kenapa polanya fa'ala? Coba bayangin, Pandi. Kalau misalnya polanya cuma a, i, a, u. Ini kan susah kan disebutnya, makanya pakai fa'ala. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Jadi, fa'ala ini namanya wazan. Kemudian fi'il yang mengikuti wazan namanya mauzun. Maka kita katakan, kataba adalah mauzun dari fa'ala. Karena polanya ngikutin fa'ala. Zahaba juga. Begitupun syariba. Karena dia ngikutin fa'ila, maka kita katakan syariba adalah mauzun dari fa'ila. Baik. Begitupun fa'ula, ya. Karena hasuna mengikuti wazan fa'ula, maka kita katakan hasuna mauzun dari fa'ula. Sampai sini paham, Pak Andi? Paham, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah tahu wazan, kemudian mauzun. Sekarang kita bahas tasrif, ya, tasrif, perubahan kata. Perubahan kata dalam bahasa Arab, ya, perubahan kata dalam bahasa Arab. Tasrif itu dalam ilmu shorof, ya, dia dimulai dari fi'il madhi, ya. Jadi awalnya adalah fi'il, ya, awalnya fi'il madhi, kemudian nanti berubah menjadi, ya, fi'il mudhari. Setelah jadi fi'il mudhari, selanjutnya masdar. Kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian fi'il amr, dan terakhir fi'il nahi, ya. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang wajib, ya. Selain 7 ini sebetulnya ada lagi isim zaman, isim makan, isim alat, tapi nanti kita jelaskan sedikit di belakangnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, urutan perubahan itu sudah diatur seperti ini. Beda dengan bahasa kita, ya. Mari kita buktikan kalau bahasa kita itu tidak ada aturannya. Baik. Anda akan tanya, ya. Ya, misalnya Anda tanya ke antum semua yang hadir pada pagi hari ini. Silakan ubahlah kata baca, ya, kata baca ke bentuk apapun yang mungkin dalam bahasa Indonesia. Silakan ditulis di kolom chat, ya. Ubahlah kata baca ke bentuk apapun yang mungkin dalam bahasa Indonesia, ya. Mau dengan ditambah awalan, ditambah akhiran, atau ditambah awalan dan akhiran dalam satu waktu, silakan ditulis. Silakan ditulis yang sesuai dengan urutan. Jadi jangan cuma satu, semuanya. Jangan cuma satu, semuanya. Nah, sudah ada beberapa yang menjawab. Pak Panji membaca bacaan. Pak Irfan bacaan. Kemudian Pak Arstian membaca, dibaca, terbaca, bacaan, bacalah. Pak Andi Hakim terbaca, pembaca, membaca, dibaca, bacaan. Kemudian dibaca, yang membaca, yang dibaca, bacaan. Kalau kita perhatikan, lihat, antum nggak ada yang kompak jawabnya. Nggak ada yang kompak. Urutannya ngacak-ngacak semua ini, nggak ada yang sama, ya. Karena setiap orang tuh punya pemikirannya sendiri. Mana yang lebih muncul di kepalanya, itu yang ditulis. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang nggak ada aturan urutannya. Ini dalam bahasa Indonesia nggak ada aturan urutannya. Begitupun dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris itu kan, ya, paling yang ada aturannya seperti merubah dari present ke ke past ke future gitu ya. Misalnya go jadi go, when, gone, kemudian going, kemudian goes, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu tidak ada urutannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada ilmunya tersendiri. Nah, ini namanya adalah
tasrif. Jadi terbukti ya bahwa kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada aturannya. Makanya antum nih sesama orang Indonesia ketika ditanya, ya tasrif lah kata baca, itu beda-beda urutannya. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu udah ada urutannya ya. Jadi urutannya yang pertama adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Udah kita bahas kemarin ya. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah terjadi. Ini telah. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang sedang ya, sedang terjadi. Masdar itu kalau dalam bahasa Inggris namanya gerund ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sayangnya nggak ada padanannya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya gerund. Membendakan kata kerja ya. Masdar itu membendakan kata kerja. Misalnya kalau ada fi'il madhi kataba ya, itu artinya adalah telah menulis, maka masdarnya adalah tulisan, kitabatan. Kemudian qara'a membaca, maka masdarnya adalah bacaan. Ya. Kemudian syariba meminum, maka syurban adalah minuman ya. Jadi masdar itu adalah membendakan kata kerja, ya membendakan kata kerja. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il itu artinya yang melakukan sesuatu ya. Yang melakukan. Jadi kalau kataba itu menulis, maka isim fa'ilnya katibun adalah yang menulis atau penulis. Kemudian kalau syariba meminum, maka syaribun isim fa'ilnya adalah yang meminum atau peminum. Begitu seterusnya. Isim maf'ul ini versi pasifnya. Jadi kalau isim fa'il itu versi aktifnya yang melakukan. Isim maf'ul yang dilakukan atau yang dikenakan perbuatan. Jadi yang dikenai perbuatan. Misalnya, kalau kataba itu menulis, maka maktubun itu artinya yang ditulis. Kemudian syariba itu meminum, masyrubun isim maf'ulnya adalah yang diminum. Kemudian fi'il amar, alhamdulillah kemarin sudah kita bahas, fi'il amar itu perintah. Seperti misalnya kataba, fi'il amar adalah uktub. Syariba, fi'il amar adalah isyrab, ya, minumlah. Kemudian misalnya daraba, ya, telah memukul, fi'il amarnya idrib, ya, nah. Kemudian yang terakhir fi'il nahi ini larangan. Jadi kalau fi'il amar itu perintah, fi'il nahi larangan, ya. Syariba minum, la tashrab, jangan kamu minum, ya. Doroba memukul, la tadrib, jangan kamu pukul. Ya, jadi ini istilah-istilah yang akan sering saya ulang-ulang ya setelah ini. Jangan lupa ya, istilahnya yang pertama adalah al-waznu, wazan. Kemudian al-mauzunu, mauzun. Dan istilah-istilah dalam tasrif ya. Dalam tasrif istilahnya ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Ya, jadi setelah ini kalau Anda yang menyebut masdar, ya harapannya antum sudah paham itu apa. Anda menyebut isim fa'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, antum semua udah paham. Jadi ini baru muqaddimah aja ya. Tayyib, ya. Sekarang kita mulai masuk ke ilmu sorofnya. Jadi dari kemarin sampai sekarang ini kita masih pengantar-pengantarnya. Karena memang gimana pun kalau kita mau belajar ilmu yang baru bagi kita harus tahu istilah-istilah yang ada pada ilmu tersebut sehingga ketika kita membaca ya buku atau mendengarkan penjelasan tentang materinya, kita sudah nyambung dengan istilah-istilah yang disebutkan. Ya, Nah, sekarang kita mulai masuk ke ilmu sorofnya. Jadi yang namanya fi'il, ya kata kerja dalam bahasa Arab, al-af'al, ya, itu hanya kita bagi menjadi dua. Jadi ribuan atau mungkin puluhan ribu fi'il madhi, ya fi'il yang ada di dalam bahasa Arab, itu Masya Allah sangat rapi, ya sangat rapi. Hanya dibagi jadi dua kelompok, yaitu kelompok fi'il as-sulasi dan ar-rubai. As-sulasi artinya adalah fi'il yang huruf penyusunnya adalah 3 huruf. Adapun rubai huruf penyusunnya 4 huruf. Dan ini Masya Allah. Ini menunjukkan betapa rapinya bahasa Arab. Tidak seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia
Ana tantang antum, ya. Silakan tulis di kolom chat. Coba, tolong tulis kata kerja dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia, kata kerja yang huruf penyusunnya hanya 3. Silakan, ditulis di kolom chat. Kata kerja dalam bahasa Indonesia yang huruf penyusunnya ada 3. Ayo silakan dipikirkan. Ada nggak tuh kata kerja yang huruf penyusunnya cuma 3? Kalau bahasa Inggris ada banyak ya. Bahasa Inggris ada eat, ada run, ada hit, ya 3 huruf ya. Apalagi? Try misalnya, itu bahasa Inggris. Coba bahasa Indonesia, silakan dipikirkan ya. Yang lain saya mikir, nah ini tanya, ini di sini ada Ibu Anissa ya. Ya, akan Bu Anissa. Ini Bu Anissa. Oke, nggak ada jawaban. Nah, selanjutnya kita akan sapa Ibu Haifa. Nah, Bu. Ahlan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bu Haifa, coba Ibu sebutin fiil dalam bahasa Indonesia yang huruf penyusunnya hanya 3 huruf. Ketemu nggak, Bu? Nggak ada kayaknya Ustaz. Anet punya 1, yaitu mau, Bu. Ya. Mau. Anet selama ini nanya ke banyak orang Indonesia, ketemu cuma 1, mau ya. Yang 4 huruf deh, Bu, yang gampangan dikit nih. Kata kerja 4 huruf dalam bahasa Indonesia. Apa? Misalnya baca, ya kan? 4 huruf. Apalagi, Bu? Baca. Bu? Halo? Ya, Bu Ustaz. Haifa? Ya, apalagi selain baca? Baca, kemudian maju, kemudian apalagi, Bu? Ayo, Bu, sumbangin 1, Bu. Baca, maju, terus misalnya lari, kemudian tahu. Bu? Ini sebetulnya suaranya ini ya, hilang-hilangan ya. Oke, kita ganti yang lain aja ya. Di sini ada Fayas, Pak Muhammad Fayas. Alan, Pak Fayas. Alan, Dok. Baik, coba antum sebutin kata kerja dalam bahasa Indonesia yang huruf penyusunnya 4 huruf. Baca, Itu mah udah yang sebutin tadi. yang belum sebutin yang mana? Coba apa lagi? Yang tadi Dani udah bilang baca, lari, tahu. Apa lagi? Misalnya apa? Maju ya. Maju. Oke lah, yang 4 huruf memang agak sedikit. Sekarang yang 5 huruf. tulis, Tulis, apa lagi? duduk, Duduk. Terus? Makan gitu ya. Makan. Terus minum. Makan, minum, tidur. Rebah juga ya, rebah ya. REBAH. Kan sekarang lagi physical distancing, pada itu aja ya. Makan, minum, tidur, rebahan gitu kan. Baik, apa lagi? Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya kata kerja dalam bahasa Indonesia itu sangat random ya, sangat acak. Ada yang 3 huruf, meskipun cuma sedikit. Ada yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan seterusnya. Saking randomnya, kita nggak bisa kelompokin kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, Masya Allah ya, bahasa Arab itu ribuan fiil itu bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Namanya as-sulasi dan ar-rubai. Ya. Baik, jazakallahu khairan Fayas ya, barakallahu fiik. Baik, jadi ada as-sulasi, ada ar-rubai. As-sulasi contohnya apa? As-sulasi contohnya misalnya ya coba kita sebutin beberapa fiil yang populer ya. Misalnya qara'a, ini insya Allah semua orang Islam tahu ya qara'a artinya apa. Ini adalah kata pertama yang turun dalam Al-Quran. Ya, contohnya adalah qara'a ya. Qara'a artinya membaca. Lihat, qara'a ini artinya membaca. Dia 3 huruf. Qaf, ra, dan hamzah. Kemudian misalnya kataba. Ini juga insya Allah pada tahu semua. Kataba. Kataba artinya telah menulis. Ya, kataba. Kemudian lagi contohnya misalnya nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Ya, lihat nun, sod, dan ro.
Ini kumpulan fiil yang huruf penyusunnya 3 huruf. Bagaimana dengan rubai? Rubai contohnya misalnya dahroja. Dahroja. Lihat, itu ada 4 huruf, dal, ha, ro, dan jim. Kemudian dikurangkan wal-laili idza as. Maka asa ini juga rubai dia. As. Rubai. Lihat ya, sini ada ain, sin. Jadi ada 4 huruf. Kemudian zalzala. Ini dikurang juga ada ya, meskipun dalam bentuk fasibnya ya. Zalzala. Artinya berguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, zalzala ini juga rubai. Hurufnya 4. Zai, lam, zai, dan lam. Baik. Jadi ini ya, semua fi'il dalam bahasa Arab, ya, pilihannya cuma 2. Apakah dia sulasi atau rubai? Nggak mungkin keluar dari yang ini. Apakah dia 3 huruf ataupun 4 huruf. Meskipun nanti ternyata setiap sulasi dan rubai itu punya yang namanya sulasi al-mujarrad. Ya. Ada yang namanya sulasi mujarrad. Kemudian ada yang namanya sulasi al-mazid. Ya. Ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Begitupun rubai, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Maksudnya apa? Sulasi mujarrad itu yang 3 huruf asli. Ya, seperti qara'a, ya, kataba, nasara, ini namanya sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid adalah sulasi mujarrad yang ditambahkan 1, 2, sampai 3 huruf. Contohnya apa? Nah, yang agak populer misalnya alima ya. Alima itu artinya apa? Alima artinya mengetahui. Baik. Sekarang kita sapa peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pak Arstian ya. Ya, Ustaz. Ya, baik, Pak Arstian. Alima artinya mengetahui. Ini namanya sulasi mujarrad. Ya, huruf penyusunnya murni cuma 3 huruf. Ain, lam, dan mim. Nah, kita sekarang mau nunjukin yang sulasi mazid ya. Sulasi mazid itu kan berarti sulasi mujarrad yang ya sulasi mujarrad ditambah 1, 2, 3 huruf. Contohnya alima ya. Alima ini antum tahu nggak versi yang sudah kena tambahan hurufnya apa? Versi ya. A'lamu mungkin, Ustaz. A'lamu itu isim tafdil, dia bukan fi'il. Kalau fi'il itu kayak misalnya dalam hadis tentang keutamaan ahli Quran. Antum hafal nggak hadisnya? Khairukum man, ada hadis tentang Al-Quran itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, ini hadis tentang Quran ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perhatikan di situ. Berarti ada 2 fi'il di situ ya? Pak Arstian ya? Ya. Mana aja fi'ilnya? Mana aja? Ta'lamu. Ta'allama ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana Ta'lama. wa 'allamahu. Berarti allama. Perhatikan. Kan dalam hadis itu urutannya ta'lama dulu ya. Ta'lama artinya apa tadi? Ta'lama artinya apa? Mengajarkan. Kalau ta'lama mempelajari. Ya. Ta'lama itu belajarnya. Kalau allama baru mengajarkannya. Ya. Jadi kalau ta'lama belajar, allama mengajarkan. Coba antum lihat, ta'lama itu alima yang ditambahin apa? Tak. Pertama tambahin tak di depannya, terus tambahin apa lagi? Ditambahin lamnya 1 ya. Kan kalau tas itu berarti lamnya ada 2. Sebetulnya kalau tas itu menandakan ada 2 huruf ya. Jadi dia punya tambahan huruf tas sama lamnya. Sekarang kalau allama apa tambahannya? Lam, Ustaz. Lam ya. Jadi ini contoh yang tambahannya 1 ya. Cuma lam doang. Ya, ini contoh yang tambahannya 1. Ta'allama ini contoh yang tambahannya 2. Nah, ada yang tambahannya sampai 3. Misalnya fi'il madhi ghafara. Apa itu ghafara, Pak? Kan ini kalau dalam apa namanya? Doa kepada orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya. Apa tuh artinya? Ya Allah, ighfirli apa artinya? Ighfirli.
Ya Allah, ampunilah ya. Jadi ghafara Iya. itu artinya mengampuni. Nah, ada pernah dengar fi'il istighfar, Pak? Ya. Ya, ghafara berubah jadi fi'il madinya adalah istaghfaro. Ya, istaghfaro. Apa arti istighfaro? Kan kalau ghafaro mengampuni, istighfaro apa? Kita kalau dibilang istighfar, Pak, nyebut gitu kan banyak orang kayak gitu ya kalau kita lagi emosi gitu ya. Istighfar. Apa arti istighfar? Memohon ampun. Jadi kalau ghafaro mengampuni, istighfar adalah memohon ampunan. Lihat, istighfar ini ada berapa huruf tambahannya, Pak? Coba lihat tuh. Ada 3 Ustaz. Apa aja? Alif, Ini namanya, kalau kayak gini Hamzah ya. Bukan alif ya. Hamzah. Ini Hamzah. Hamzah, ya. Terus? Hamzah, Sa, dan Ta. Mumtaz. Jadi ini tambahannya 3 huruf. Jadi nanti fi'il sulasi itu ada yang ditambah 1, 2, sampai 3 huruf seperti ini. Nah, biasanya umumnya dengan tambahan huruf maknanya jadi beda. Ya, meskipun ada beberapa fi'il nggak ada perubahan makna. Tapi umumnya, hukum asalnya, ketika huruf fi'il ini ketambahan huruf, maka maknanya jadi jauh berbeda. Contohnya alima kan mengetahui ya. Ketika ketambahan tak sama lam, ta'alama jadi belajar. Ketika ketambahan lam, alama jadi mempelajari. Begitupun ghafara, mengampuni. Ketika ketambahan ista di depannya, jadi memohon ampun. Jadi ini, Masya Allah ya, keindahan bahasa Arab ya, dengan ditambahkan huruf ini, huruf itu, jadi berubah-ubah maknanya. Ya, jadi ini adalah contoh dari sulasi mazid. Begitupun ya yang rubai. Rubai ini ada rubai mujarrad dan rubai mazid. Nah, rubai mujarrad seperti dahroja ini kan asli ya, dahroja. Dahroja ini asli. Nah, turunannya dari dahroja, misalnya ditambahin, ya ada fi'il turunan dari dahroja adalah tadahroja. Tadahroja. Ini ada ketambahan huruf tak di depannya. Jadi kalau dahroja itu menggelincirkan, kalau tadahroja itu tergelincir ya, atau terpleset lah ya. Jadi ini dia yang dimaksud dengan sulasi mazid dan sulasi mujarrad. Sampai sini paham, Pak? Paham, Ustaz. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai materi ini, ada pertanyaan nggak? Belum, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jadi kita sudah tahu bahwasanya fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, itu ada 2 kelompok besar. Ya, ada 2 kelompok besar. Ada yang namanya as-sulasi, ada yang namanya ar-rubai. As-sulasi ini adalah kumpulan fi'il dalam bahasa Arab yang huruf penyusunnya adalah 3 huruf. Adapun rubai sesuai namanya, ini 4 huruf. Masing-masing dari sulasi ada yang versi aslinya dan versi tambahannya. Versi asli 3 huruf namanya sulasi mujarrad, versi tambahan namanya sulasi mazid. Begitupun rubai, ada 2 versi. Ada rubai mujarrad, itu versi aslinya murni 4 huruf. Ada rubai mazid. Ya. Yaitu rubai mujarrad yang ketambahan huruf-huruf tambahan. Nah, sekarang kita akan fokuskan pada sulasi mujarrad. Ya, jadi dari cabang-cabang ini kita fokuskan ke sulasi mujarrad ya. Baik. Kita lihat di buku ya. Di buku itu halaman berapa? Sulasi mujarrad. Kita buka-buka dulu bukunya. Ya, kita buka. Ini kejauhan ini. Ini dia ya, sulasi mujarrad. Nih, silakan dibuka di buku. Ini bab 3 ya. Bab 3. Ini adalah fi'il sulasi mujarrad ya. Wazannya. Jadi sulasi mujarrad itu ada 6 bab ya, ada 6 bab. Yang menjadikan dia 6 bab adalah kombinasi antara fi'il madi dengan fi'il mudhari. Jadi ada yang fa'ala yaf'ulu ya, ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu ya, ini fa'ala yaf'ulu, kemudian ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu.
Lihat, ini kan hanya kombinasi antara fi'il madhi dan fi'il mudhari, ya. Ada yang fi'il madhinya sama-sama fa'ala nih, seperti bab 1 sampai bab 3, itu fi'ilnya sama-sama fa'ala, 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 fa'ala. Yang membedakan adalah fi'il mudhari'nya. Ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'alu. Kemudian fa'ilah ada dua, ya. Fa'ilah yang ini sama fa'ilah yang ini. Yang membedakan adalah fi'il mudhari'nya. Yang ini fa'ilah yaf'alu dengan fathah ainnya. Ini fa'ilah yaf'ilu dengan kasrah ainnya. Kemudian hanya satu fi'il yang wazannya fa'ula. Dan dia fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu. Ya. Nah, ini adalah 6 wazan sulasi mujarrad. Dan yang membedakan antara satu wazan dengan yang lainnya itu adalah kombinasi antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Jadi sebetulnya begini. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu wazannya kan ada 3 ya. Fi'il madhi wazannya ada 3. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Kemudian fi'il mudhari ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'alu. Kalau antum perhatikan, ya, yang beda dari semuanya ini hanyalah ainnya aja, ya. Fi'il madhi kan yang beda ainnya. Ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang dhammah. Begitu pun fi'il mudhari yang beda ainnya. Ada yang dhammah, ada yang kasrah, ada yang fathah. Fa sama lamnya sama semua. Fa'la, fa'la, fa'la. Bedanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Begitu fi'il mudhari yaflu, yaflu, yaflu. Bedanya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Ini perbedaannya adalah di harokatnya saja. Nah, dalam bahasa Arab kan logikanya kalau fa'ala ada 3 kombinasi, yaf'ulu ada 3 kombinasi, harusnya jadinya berapa kombinasi? Oke, kita sapa nih. Ini kan pelajaran matematika dasar ya. Ini ada Ibu Neni ya. Ya, ahlan Bu Neni. Ahlan, Ustaz. Bu Neni, kalau ada fi'il madhi ada 3 variasi, fi'il mudhari ada 3 variasi, maka logikanya ada berapa peluang ini menjadi pasangan? Harusnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berapa, Bu? Terus ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Terus? Ya, terus ada 3. fa'ila yaf'ulu, ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu. 6. Kemudian Terus? ada fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ilu, fa'ula yaf'alu. 9. Berarti ada 9 kombinasi, Bu ya? Iya, Ada Ustaz. 9 kombinasi. Itu harusnya. Kalau semuanya kepake. Tapi alhamdulillah dari 9 kita didiskon 3 ya. Jadi dari 9 peluang yang mungkin terjadi dari kombinasi fi'il madhi dan fi'il mudhari, ternyata kita hanya perlu pada 6 aja. Ya, jadi sulasi mujarrad itu hanya 6 bab. Ya, ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu. Ya, jadi kombinasi yang dipakai hanya 6, Bu. Yang mana aja, Bu? Coba kita hubungkan, Bu. Yang mana yang dipakai? Kita hubungkan. Pertama, fa'ala yaf apa? Yang dipakai? Fa'ala yaf'ulu, bentas. Terus, apa lagi? Kemudian fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ulu nggak ada, Bu. Ada, Pak. Adanya fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Apa lagi? Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu, betul. Adalah. Terus apa lagi? Kemudian fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, betul. Apa lagi, Bu? Baru 4 nih, 2 lagi. Kurang 2 lagi. Fa'ula yaf'ilu. Nggak ada fa'ala yaf'ilu. Adanya fa'ula yaf'ulu, ya. Fa'ula yaf'ulu. Nah, kemudian apa lagi? Satu lagi. Ingat, fa'ala diulang 3 kali ya. Berarti fa'alanya lengkap. Kalau fa'ala lengkap memang. Jadi ada yang fa'ala yaf'ulu. Yang belum kan fa'ala mumtaz ya. Jadi ada 6, Bu ya. Wazan, sulasi, mujarrad. Ibu udah apa belum? Ke-6 wazan itu? Enggak, Ustaz. Baik, saya ajarin cara ngafalinnya. Jadi, ya, kita tulis dulu ya.
Kan semuanya pasti ini ya. Fa'la, fa'la, fa'la gitu ya. Kita tulisnya fa'la dulu aja. Ainnya kita kosongin dulu. Fa'la, fa'la, fa'la. Tuh 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Fa'la. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah semuanya pasti yaflu, yaflu, yaflu gitu ya. Nanti ada yang yaf'u, yaf'a, yaf'i gitu. Nah ini kita kosongkan dulu ainnya. Oh, Yaflu, yaflu. Karena semuanya sama kan Bu? Yaflunya pasti sama. Nanti bedanya adalah di ainnya. Jadi semuanya sama. Yaflu, yaflu, yaflu. Nah, ini kan bab 1, ini 2, ini bab 3, ini bab 4, ini bab 5, ini bab 6. Kan sudah dikatakan bahwa bab 1 sampai bab 6 yang beda adalah ain fiilnya. Ada yang ainnya fathah, madinya, mudhari'nya kasroh. Ada yang kasroh, madinya mudhari'nya fathah. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa hafal dengan cepat dan nggak mudah lupa? Kita pakai rumus sakti, Bu. Apa rumus saktinya? Ibu udah baca rumus saktinya belum? Rumus saktinya ada di buku ya. Aku satu kali mana bisa turun kan itu Ustaz. itu udah lama, rumus lama. Ini itu udah rumus udah zaman batu itu. Oke. Ini udah ada rumus kekinian. Aku yakin Oke. hanya dia Hanya dia. untukku kini. Untukku kini. Ya. Ini rumus saktinya. Aku yakin hanya dia untukku kini. Apa yang kita gunakan dari rumus ini, Bu? Yang kita gunakan adalah huruf vokalnya. Huruf vokal apa, Bu? Ain. Huruf vokal itu kalau dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O ya, gitu ya? Iya. A, I, U, E, ya. Berarti kalau aku yang kita gunakan adalah A-U. Berarti fa'ala. Ya, Tuntas. Fa'ala. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Yakin? Fa'ala yaf'ilu. Mumtaz. Kemudian hanya A-A. Fa'ala yaf'ala. Salah. Jangan. Lamnya jangan dirubah-rubah. Lam selalu lu ya. Fa'ala Fa'ala yaf'alu. Mumtaz. Kemudian dia I-A. Fa'ila yaf'alu. Mumtaz. Masya Allah. Fa'ila yaf'alu. Kemudian untukku. Fa'ula yaf'ulu. Mumtaz. Fa'ila yaf'ulu. Kemudian kini I-I. Fa'ila. Fa'ila yaf'ilu. Mumtaz. Masya Allah. Jadi ini rumusnya, Bu ya. Aku yakin hanya dia untukku kini. Karena kalau kita ngapalin nggak pakai rumus, ya murni kita hafalin urutannya, itu insya Allah besok juga udah lupa, Bu. Karena ini rumusnya mirip-mirip ya. Kadang kalau kita nggak pakai rumus kayak gini, suka terbolak-balik ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Apalagi yang mau disebutin ya. Jadi suka lupa. Tapi kalau dengan rumus, aku yakin hanya dia untukku kini, insya Allah bisa. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya kita sapa Pak Ibrahim untuk memastikan para pendengar yang lain memahami apa yang Anda bahas. Pak Ibrahim, ahlan. Halo Ustaz. Baik. Pak Ibrahim, antum paham dengan yang Anda jelasin dari tadi? Insya Allah. Baik, ya jadi sulasi mujarad itu ada 6 wazan. Ada 6 wazan, di mana yang membedakan antara wazan satu dengan yang wazan yang lain adalah harokat ain fiilnya. Jadi ada yang fathah, kasroh, doma. Nah, supaya kita urutannya tidak terbalik, kita pakai rumus sakti ya. Aku yakin hanya dia untukku kini. Baik. Antum lagi nggak megang kitab kan? Lagi buka PDF sih. Buka PDF ya. Baik, jadi coba ini aneh mau hapus sayang ya. Yaudah, coba antum jujur ke diri antum, jangan lihat PDF, jangan lihat layar. Jangan lihat PDF, jangan lihat layar ya. Coba. Siap, Ustaz. Bab 1 aku, au, berarti wazannya Fa'ala yaf'ulu. mumtaz. Yakin ai. Fa'ala yaf'ilu.
Mumtaz. Kemudian hanya a. Fa'ala yaf'alu. Mumtaz. Kemudian dia ia. Fa'ila yaf'alu. Mumtaz. Kemudian untuk u. Fa'ula yaf'ulu. Mumtaz. Kemudian kini ai. Fa'ila yaf'ilu. Mumtaz, Masya Allah. Ini namanya apa Pak? Yang kita lagi omongin ini namanya apa? Wazan atau mauzun? Wazan. Terus kalau kita udah hafal wazan, apa yang kita lakukan? Mencari fi'il yang sesuai dengan wazan ya. Betul. Fi'il yang sesuai dengan wazannya tadi namanya apa? Mauzun. Mumtaz ya, mauzun. Tayyib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Pak. Jazakallahu khairan. Oh iya, tayyib. Kita sapa peserta yang lain ya, jadi biar bagian semuanya. Ya. Di sini ada Ibu Sasa ya, Ibu Sasa. Ya Ustadz. Nah, Ibu Sasa ini ada wazan ya, sudah ada 6 wazannya. Bab 1 sampai bab 6. Sekarang tugas Ibu saya minta menunjukkan apa saja fiil yang mengikuti wazan bab 1. Jadi mauzun dari bab 1 apa saja, Bu? Qara'a yaqra'u. Nah, itu berarti bukan bab 1 dong. Lihat, bab 1 adalah fa'ala yaf'ulu. Qara'a kan yaqra'u. Kalau qara'a berarti bab berapa, Bu? Coba lihat. Nah, kalau bab 1 itu adalah contohnya kataba ya. Kataba yaktubu. Mumtaz ya. Apalagi Bu selain kataba yaktubu? Zahaba yadhabu. Kalau zahaba yadhabu, lihat itu bab 1 bab 3. Oh iya ya. Nah, kataba yaktubu. Lihat, sama kan? Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Kalau bilang zahaba yadhabu, itu bukan fa'ala yaf'ulu, Bu, tapi fa'ala yaf'alu, ya enggak? Harusnya kalau dia bab 1 zahaba yadhubu gitu. Oh iya. Oh iya. Apalagi yang ngikutin wazan bab 1? Nasoro yansuru. Mumtaz, ini bab 1 ya. Nasoro yansuru, mumtaz. Nasoro yansuru, mumtaz, Masya Allah. Baik, kemudian sekarang yang bab 2, Bu. Kita cari. Apa saja yang mengikuti bab 2? Wazannya fa'ala yaf'ilu. Gosala yaksilu. Mumtaz ya, lihat. Ghasala, fa'ala. Yaf'ilu, yaksilu. Berarti dia memang bab 2. Apalagi? Ghasala. Mumtaz ya, ghasala yaksilu. Kemudian jalasa yajlisu. Mumtaz. Ini juga sama bab 2. Baik, satu lagi. Bab 3, Bu. Bab 3. Nah, ini tadi Ibu sebutin beberapa tuh. Zahaba, pergi artinya. Yazhabu. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Satu lagi. Tadi Ibu bilang qara'a ya tadi ya? Oh iya. Nah, ini qara'a juga masuk ke sini ya. Kan sama tuh. Fa'ala yaf'alu, qara'a yaqra'u. Maka dia adalah bab 3. Sekarang bab 4. Bab 4 apa? Sami'a yasma'u. Betul. Fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Mumtaz. Kemudian apa lagi? Syahida yashidu. Apa? Syahida yashidu. Kalau kan fa'ala yaf'alu, Bu. Berarti syahida Oh yashadu. Nah, syahida yashhadu. Baik. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan, Bu. Ya, Ustaz. Baik. Selanjutnya kita sapa, di sini ada Pak Panji ya. Baik, Ustaz. Alam. Baik, Pak Panji, apa saja yang sekarang bab 5 ya? Bab 5 nama. Ya, bab 5. Nah, bab 5. Apa ikut bab 5? Fa'ula yaf'ulu. Kasuro yaksuru. Kasuro, betul. Apa arti kasuro? Banyak, Ustaz.
Banyak ya, kasura yaksuru. Kemudian apa? Hasna, hasuna, Hasuna ya. hasuna yahsunu. Hasuna yahsun, mumtaz. Hasan, baik. Ada satu catatan yang penting mengenai bab 5 ini. Apa ya catatan penting ya? Ingat, semua fiil yang masuk ke bab 5 bukan kata kerja, tapi kata sifat. Makanya sebenarnya definisi fiil itu yang tepat bukan kata kerja. Ya, tapi kalau buat menyederhanakan boleh kita bilang kata kerja. Tapi kalau kita mau mendetailkan, fiil adalah semua kata yang punya makna waktu, telah, sedang, akan. Itu fiil. Tapi memang setiap kata kerja pasti fiil. Ini kaidah ya. Setiap kata kerja pasti fiil. Tapi tidak setiap fiil kata kerja. Pahami kaidah ini tuh. Semua kata kerja pasti fiil, tapi tidak semua fiil kata kerja. Karena ada fiil yang sifat. Seperti kasuro, yaksuru, hasuna, yaksuru ini kan kata sifat kan. Dan memang kalau fiil seperti ini, cara gampangnya lihat aja kata sifatnya. Kasir, asalnya kasuro. Hasan, hasuna. Ba'id, ba'uda. Qorib, qoruba. Jamil, jamura, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke bab yang ke-6. Apa bab yang ke-6? Fa'ila yafilu. Bab 6 ini istimewa ya. Istimewa karena cuma satu mauzunnya yang sahih. Apa? Cuma satu aja. Hasiba. Mumtaz. Hasiba. Yahsibu. Iya, betul. Hasiba ya. Sibu, betul. Ya. Jadi ini cuma satu ya, semata wayang ini. Nggak ada lagi yang sahih. Selainnya mutal semua ya. Hasiba ya. Sibu. Perhatikan. Jadi kita udah belajar 6 wazannya. Kadang ada yang nanya, gimana caranya kita tahu kalau kata bayak tubuh bukan yaktibu. Terus nasoro yang suruh bukan yang soru, bukan yang siru. Terus sami ayasma'u bukan sami ayasmi'u. Tahu dari mana, Pak? Halo? Gimana, Ustaz? Iya, kita tahu dari mana kalau kata bayak itu yaktubu bukan kata bayak tibu, bukan kata bayak tabu gitu. Tahu dari mana? Dari ini rumusnya, Ustaz. Ulahnya. Dari kamus kan? Dari Karena kamus, Ustaz. jadi kita nggak bisa sembarangan kan? Misalnya kita dapat kata doroba. Kita dapat kata doroba. Kita nggak boleh sembarangan. Kita bilang, doroba bisa yadrubu, bisa yadrobu, bisa yadribu. Nggak bisa. Kita harus lihat kamus. Doroba itu apa? Yadribu. Tapi ada tipsnya, Pak. Tipsnya adalah begini. Coba untuk melihat bab 5. Bab 5 kan wazannya apa? Bab 5 wazannya. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula. Fa'ula punya saingan nggak di bab yang lain? Ada nggak yang sama? Nggak ada ya? Kan kalau fa'ala kan ada 3 bab yang sama ya? Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3. Nah, kalau fa'ula hanya 1 aja, nggak ada saingannya. Artinya kalau kita menemukan kata yang polanya kayak gini, fa'ula seperti hasuna, kasuro, kaburo, maka udah pasti fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu. Ya. Hasuna pasti yahsunu. Kaburo yakburu, ba'uda yab'udu. Baik. Kemudian antum lihat yang wazannya fa'ila ada berapa, Pak? Ada 2, Ustaz. Yang mana aja? Fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Yang bab 4 sama bab 6. Bab 4 sama bab 6, mumtaz. Nah, kan antum kalau udah bangun dari ruku, apa yang antum ucapkan, Pak? Bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Di situ ada fi'il sami'ah kan? Sami'ah. Nah, kan antum jadi bingung kan? Berhubung ada 2 yang sama-sama fa'ila, maka sami'ah ada 2 kemungkinan kan? Bisa bab 4 fa'ila yaf'alu, sami'ah yasma'u. Kemudian bisa bab 6 fa'ila yaf'ilu, sami'ah yasmi'u. Nah, tipsnya gimana? Karena tadi sudah dikatakan bahwasanya bab 6 hanya hasiba, berarti apa kesimpulannya? Fi'il yang wazannya fa'ila selain hasiba sudah pasti masuk bab 4. Bab 4. Sehingga sami'ah pasti yasma'u. Alima Ya'lamu. Amila Amila
Ya'malu. Hamida. Yahmadu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa mengenali 3 dari 6 ya. Kan lumayan nih. Dari 6 wazan, 3-nya kita udah tahu dari ciri-cirinya, dari bentuknya. Berarti tinggal yang 3 yang pertama ya. Ini yang paling ribet memang. Karena sama-sama, ini kan 3-tiganya sama-sama fa'ala nih. Yang membedakan ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah memang kalau 3 sisanya ini, ya kita wajib ya menghafalnya. Kita harus tahu apa saja mauzun dari wazan bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Iya. Nah, jadi kita alhamdulillah sudah membahas wazan, kemudian kita membahas mauzun. Nah, sekarang kita latihan. Ane pengen antum semua latihan mentasrif ya. Silakan buka bukunya, buku ilmu sorof untuk pemula ya. Ane akan coba upload. Buka halaman berapa ya? Nah, ini udah kebuka bukunya. Kita buka halaman nih. Tape. Lihat layar aja ya. Lihat layar. Silakan. Di kamus nanti antum menemukan setiap kata seperti ini ya. Ada fi'il madi, sampingnya adalah masdarnya. Tadi kita sudah bahas ya, masdar itu adalah pembendaan dari kata kerja ya. Masdar. Dan masdar itu bersifat sama'i. Artinya nggak ada rumusnya. Makanya kalau nggak ada rumusnya di kamus pasti dibilangin masdar ini apa. Ya, masdar itu rumusnya beda-beda, ngacak ya. Makanya dibilangin ya masdar itu apa. Nah, sekarang tugas antum adalah ini kan ada fi'il madi sama masdar ya. Ini ada fi'il madi sama masdar ya. Ini fi'il madi, ini masdar. Nah, kita udah bahas wazan bab 1 adalah fa'ala yafulu ya, fa'ala yafulu. Sekarang tugas antum misalnya kafaro, antum sebutkan kafaro yakfuru kufron. Ya, baik. Kita sapa beberapa peserta, kita latihan ya. Satu peserta jatah 3 kata. Ya, baik. Ini aneh urut ya dari yang paling atas, dari Pak Andi. Ya, biar kebagian semuanya. Pak Andi. Baik, ayo. Sataro. Sataro yasturu satron. Mumtaz. Rozako. Rozako yarzuku rizkon. Mumtaz. Nasoro. Nasoro yansuru nasron. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Anissa. Ini aneh urut berdasarkan urutan peserta di Zoom aneh ya. Ibu Anissa, kita lanjut. Dakhala. Dakhala yadkhulu. Apaan aneh malan? Geser ya. Apaan. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Ini ada masdarnya, Bu. Ini masdarnya ada di layar ya. Dukhulan. Baik. Hasada. Hasada. Yahsudu. Yahsudu hasadan. Nah, sekarang yang terakhir. Kataba. Kataba yaktubu kitaban. Mumtaz. Selanjutnya Pak Arstian ya. Mana Pak Arstian ininya? Pak Arstian. Silakan. Kok ada yakudu kuudan. Nah, fasada. Fasada yafsudu fasadan. Mumtaz. Satu lagi rokoda. Roko'a yarkudu rukudan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Danindra ya, Pak Danindra. Pak Danindra, ayo sakata Pak Danindra. Ya, Ustaz. Ya, sakata. Sakata yaskutu sukutan. Mumtaz. Sabata. Sabata yathbutu subutan. Kemudian terakhir qatala. Qatala yaqtulu qatlan.
Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Berarti alhamdulillah udah pada paham semua ya, udah nyambung dengan materi hari ini. Baik, sekarang kita ganti ke bab 2. Ini bab 1, sisanya silakan latihan sendiri ya, semuanya digituin. Sajadah, sujudan, tarokayat, tarokan, dan seterusnya. Sekarang kita ke bab 2, fiil bab 2. Ya, jadi biar semuanya kebagian. Biar semua fiilnya kita pakai buat latihan. Sini ada fiil bab 2, ingat bab 2 polanya adalah fa'ala yaf'ilu. Ya, contohnya zalama yadlimu dzulman ya. Nah, sekarang aneh sapa peserta selanjutnya. Sekarang berarti Bu Dewi ya, Bu Dewi. Iya. Halan Bu Dewi, ghasala Bu Dewi. Mana Ustaz? Oh, ghasala yaghsilu ghuslan. Mumtaz. Hazafa. Hadzafa yahdhifu hadfan. Mumtaz. Kasara. Kasaro yaksiru kasron. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Egar. Pak Egar. Silakan Pak Egar. Pak Egar. Ayo. Khotama Pak Egar. Mana Pak Egar ini? Taib, nggak siap sepertinya. Selanjutnya Pak Haryono ya. Ayo Pak Haryono. Khotama. Khotama yahtimu khotman. Mumtaz. Hamala. Hamala yahmilu hamlan. Kasihan banget. Kemudian afan, nggak ikutin jatuh tadi. Kemudian nazala. Nazala yanzilu nuzulan. Baik, Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, selanjutnya Ibu Haifa. Ya, Ibu Haifa. Mana Ibu Haifa ini? Baik, Ibu Haifa ya Bu. Qotofa. Qotofa yaqtifu qotofan. Mumtaz. Roja'a. Roja'a yarji'u ruju'an. Kemudian jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Mumtaz, Masya Allah. Kemudian selanjutnya siapa selanjutnya nih? Pak Ibrahim ya, Pak Ibrahim. Nah, Ustaz. Silakan, Pak Ibrahim. Selanjutnya apa tuh? Kadzaba ya? Iya. Kadzaba yakdzibu kadziban. Kemudian ghafara. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Mumtaz. Terakhir safaka. Safaka yasfiku safkan. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini bab 2. Kita lanjut sekarang ke bab 3 ya. Kita ke bab 3. Mana bab 3? Nah, ini dia. Ini fiil-fiil yang mauzun dari bab 3. Baik, kita lanjutkan. Ya, misalnya wazannya kan fa'ala yaf'al. Aku yakin hanya fa'ala yaf'alu. Berarti jama'a yajma'u. Baik, ya, kita sapa. Selanjutnya adalah Pak Irfan ya. Ayo Pak Irfan. Fataha. Fataha yaftahu fathan. Mumtaz. Qata'a. Qata'a yaqta'u qat'an. Mumtaz. Mana'a. Mana'a yamna'u man'an. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Payas ya, Payas. Baik. Ayo Pak Payas. Zabaha. Zabaha yajbahu zabhan. Ja'ala. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Khosa'a. Khosa'a yakhsa'u khos'an. Mumtaz, Masya Allah. Taib. Pak, udah ya? Sudah 3. Taib. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya adalah barusan Pak Fayas ya. Ibu Neni ya, Ibu Neni. Ibu Neni, silakan Bu Neni. Toba'a.
Toba'ah yatoba'u toba'an. Taib. Zohara. Zohara yadharu zohran. Taib. Qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'an. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Taib, ya. Ini bab 3 ya. Sisanya antum latihan sendiri. Sekarang kita lanjut ke bab 4 ya. Jadi biar semua bab sudah kita latih ya. Taib. Sekarang bab 4 ini wazannya aku yakin hanya dia, ai'a, fa'ila yaf'alu. Berarti lazima yalzamu luzuman ya. Naam. Kita sapa peserta. Tadi kan terakhir Ibu Neni ya. Sekarang Ibu Sasa. Taib. Ibu Sasa, silakan Bu Sasa. Sami'a. Sami'a yasma'u sam'an. La'iba. La'iba yal'abu la'iban. Hamida. Hamida yahmadu hamdan. Ajiza. Ajiza jazu azizan. Nah, fariha. Udah lebih ya, 4 afwan. Nggak fokusan nih. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya setelah Bu Ariza adalah Pak Panji, ya. Pak Panji silakan Pak Panji, fariha. Fariha yafrahu farohan. Lahiqa. Lahiqa yalhaqu lahiqan. Nah, alima. Alima ya'lamu ilman. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian selanjutnya, tinggal sedikit ya. Kalau gitu kita pindah bab dulu aja ya. Jadi ini bab 4. Sekarang kita pindah ke bab 5 ya. Bab 5, ingat ya, bab 5 itu spesial. Bab 5 itu yang spesial adalah semuanya adalah kata sifat. Gitu, bisa kita lihat ya. Nih. Semua fi'il yang ada di sini banyak, mulia, besar, bagus, dekat, kecil, soleh, tawar, baik, pelit, jauh. Ini semuanya adalah kata sifat ya. Kata sifat. Wazannya aku yakin hanya dia untukku. Fa'ula yaf'ulu ya. Misalnya kasuro berarti kasuro yaksuru kasrotan. Baik. Sekarang kita sapa Ibu Rani Gustiasi. Ayo Bu Rani, Syarufa. Syarufa yashrufu syarofan. Mumtaz. Kaburo. Kaburo yakburu kibaron. Mumtaz. Karuma. Karuma yakrumu karomah. Karomatan. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Ibu Supiko ya. Bu Supiko. Taib. Ibu Supiko. Silakan Bu. Koruba Bu. Koruba yakrubu kurban. Naam. Terus. Apa namanya itu? Soguro. Soguro yasguru sigoron. Naam. Kemudian? Soluha yasluhu solahan. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya adalah siapa nih? Pak Syabil ya. Pak Syabil. Ayo Pak Syabil. Aduba. Pak Syabil? Nggak ada respon ya. Taib. Di sini ada Ibu Tati. Ini Ibu Tati baru muncul ya? Alan Bu Tati. Taib, ayo Bu. Aduba. Ya andubu, aduba, ya andubu, udubatan. Hasuna. Hasuna, yahsunu, husnan. Mumtaz. Kemudian bakhula. Bakhula, yabkhulu, buhlan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya.
Baik, berarti tinggal satu bab ya. Bab 6. Nah, bab 6 sebagaimana yang Anda bilang, ya yang fiilnya fiil sahih itu hanya satu, ya, yaitu hasiba. Ya, berarti ini ada bonus nih ya. Oke, bab 6 kita lihat contohnya. Nah ini, bab 6 cuma satu. Ini bab 6. Peserta terakhir ya. Ini, oh udah habis ya. Baik, karena ini cuma satu berarti aneh aja ya. Jadi kalau hasiba, ya cuma satu, hasiba yahsibu hisbanan. Jadi ini dia keenam wazan sulasi mujarrad beserta mauzunnya. Jadi semua fiil yang huruf penyusunnya 3 huruf asli pasti akan mengikuti salah satu dari 6 wazan ini. Kalaupun ada fiil yang ya mengikuti 2 wazan, itu artinya biasanya beda. Seperti hasiba ya. Hasiba ternyata selain hasiba yahsibu, itu ada juga hasiba yahsabu ya. Hasiba yahsabu itu artinya mengira. Yang bab 4 hasiba yahsabu mengira. Kalau hasiba yahsibu itu menghitung. Ya, memang mirip-mirip ya, berdekatan maknanya. Tapi kalau digunakan dalam kalimat tentu antara mengira dengan menghitung ini berbeda. Ya, jadi demikian. Saya rasa karena udah lewat waktunya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp saja. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.